Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuktian teorema superposisi yang akan dibuktikan dengan aplikasi EWB. Nah, sebelum masuk materi, apa sih teorema superposisi itu? Teorema superposisi merupakan salah satu cara pintar yang membuat suatu rangkaian yang terlihat kompleks dijadikan lebih sederhana. Strategi yang digunakan adalah mengeliminasi semua sumber yang ada dan hanya disisakan satu sumber saja yang bekerja pada waktu itu, sehingga sumber lain kita shortkan atau kita putus. Nah, contohnya adalah seperti ada dua sumber yang salah satu sumbernya itu kita putus, yang berarti hanya bekerja satu sumber saja. Nah, oke, mari kita masuk ke materinya. Gambar dulu gambarnya. Oke. Lagi gambarnya. Nah, baca. Nah, kalau kita nyalakan. Ini arus dari sumber S1 ini, dari sumber arus yang S1 yang 35 volt ini mengalir menuju R1, R2, dan R3. Selanjutnya R2 dan R3 itu kita paralelkan. Rumusnya adalah R2 dikali R3 per R2 ditambah R3. Setelah itu kita cari R totalnya berapa dengan cara menserikan rangkaian paralel dengan R1. Oke, yang 550 ohm ini. Setelah itu kita cari total atau IR satu aksen. Rumusnya adalah E per R total. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Yang satu ini 42,31 mA. Lanjut ke I2-nya. Kita mencari IR 2 aksen. Rumusnya adalah R3 per R2 3 per R2 ditambah R3 dikali I total. Oke, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Yang I2 ini. Lalu setelah I1 dan I2 ini sudah didapatkan, maka kita terakhir mencari yang I3. Nah, kita cari IR3 aksennya. Rumusnya adalah R2 per R2 ditambah R3 dikali total, maka hasilnya adalah sekian. Oke. Nah, yang bagian kiri sudah selesai, maka kita berpindah ke bagian kanan. Oke, ke bagian kanan. Nah, yang dari sumber E2 ini yang 90 volt ini masuk ke R2, R3 dan R1. Selanjutnya, R1 dan R3 kita paralelkan dengan rumus R1 dikali R3 per R1 ditambah R3. Setelah itu kita cari R totalnya berapa. Oke, kita cari R totalnya berapa nih. Dengan cara menserikan rangkaian paralel dengan R2. Setelah itu, kita cari I totalnya berapa atau IR2 double aksen. Rumusnya adalah E per R total, maka hasilnya adalah sekian. Oke. Saya ingin memberitahu bahwa min di sini itu hanya sebagai penunjuk arah saja, jadi dia tidak mempengaruhi hasil dari ininya, dari I2-nya ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kita mencari yang IR1 double aksennya sekarang. Caranya adalah kita masukkan rumusnya, yaitu R2 bukan R2, maksud saya R3 per R1 ditambah R3 dikali total, maka hasilnya adalah sekian. Oke.
Lalu kita cari tiga double aksennya. Rumusnya adalah R1 per R1 ditambah R3. Maka hasilnya adalah sekian. Oke. Maaf. R1 per R1 dikali R3. Maaf. Rumusnya adalah R1 per R1 ditambah R3 dikali I total. Maka hasilnya ada sekian. Oke. Mohon maaf tadi ada salah yang tadi. Oke, lalu kita terakhir kita lanjut ke yang bawah. Oke, nah lalu kita menentukan jumlah nilai masing-masing dari ini berapa nih? Nah, mari kita mulai yang satu dulu ya. Yang satu rumusnya adalah R1 aksen dikurang R1 double aksen, maka hasilnya adalah sekian. Oke. 2082 mA. Oke. Nah, sekarang yang I2. Yang I2 adalah rumusnya adalah R2 double aksen kurang R2 aksen. Maka hasilnya ada sekian. Oke. Oh iya, kenapa I1 dan I2 dikurang? Karena arahnya itu berlawanan. Lanjut lagi ke yang I3. I3 itu rumusnya adalah IR3 aksen ditambah IR3 double aksen. Maka hasilnya adalah sekian. Oke. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.